Makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sezaman. Ada yang sezaman seperti kisah dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Ibrahim tadi yang kita sebutkan itu sezaman dengan ponakannya sendiri Nabi Lut. Sezaman juga di masa itu ada di lokasi lain Nabi Syuaib. Ya. Sezaman juga dengan anaknya dan cucunya sendiri Ishak dan Ismail lalu dengan Yakub. Ini semua nabi-nabi gitu ya. Nah itu nabi-nabi semasa itu memang di masa itu memang ada yang sezaman. Kecuali Nabi Muhammad dan khusus untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau diutus untuk seluruh alam semesta ya. Jadi yang sangat pantas untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi itu adalah umat Islam. Karena memang Nabi kita diutus untuk seluruh alam semesta. Nah seperti itu kurang lebih. Nah Nabi Yunus ini Allah kenang namanya bahkan dinamakan dalam salah satu surah Al-Quran namanya surah Yunus ya. Sebagaimana juga Ibrahim disebutkan namanya surah Ibrahim tapi kita belum sempat kita sebutkan. Yang jelas Nabi Yunus alaihissalam ini dikirim ke Nainawah dan kita sudah tidak asing dengan kejadiannya ya. Saya ingatkan aja kembali. Dia datang ke negeri itu lalu dia dakwahi karena mereka menyembah api, menyembah patung-patung lalu dinasihatin oleh Nabi Yunus. Tapi mereka nolak. Mereka nggak mau dengar. Nabi Yunus alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu punya akad dengan Allah. Mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai diizinkan. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari atau mendengar kisah Nabi Zakaria sama Nabi Yahya. Ini nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Terutama Nabi Yahya. Ya, itu dibunuh oleh Bani Israel. Kenapa? Karena Allah belum izinkan meninggalkan lokasi dakwah. Walaupun dia dibunuh. Dia dianggap mati syahid. Gitu ya. Nah di sini Nabi Yunus alaihissalam dia berdoa sama Allah, ya Allah ini kaum nggak mau dengar nih. Saya udah dakwain, saya sudah ingatkan. Lalu dia ambil inisiatif karena belum ada jawaban dari Allah, boleh nggak tinggalin nih lokasi dakwah. Dia langsung pergi saja, maka Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam. Tapi hukuman kepada Nabi Yunus ini kita harus korelasikan dengan hadis Nabi SAW. Janganlah seseorang di antara kalian menganggap lebih baik daripada Yunus. Jangan dia bilang saya lebih baik daripada Yunus karena Nabi Yunus pernah berbuat pelanggaran. Itu nggak boleh karena dia seorang nabi. Dan nabi-nabi ini yang terjadi dalam hidup mereka Bapak Ibu sekalian adalah pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita ya. Karena mereka seperti Nabi Yunus ini kita harus pahami dia tinggalkan Nainawah bukan karena dia mungkiri perintah Allah. Tapi dia berharap agar Allah memberikan negeri lain yang masyarakatnya mau dengar dakwah. Cuma Allah belum izinkan. Maka dia pun pergi. Nah sebelum dia pergi dia bilang sama penduduk negeri Nainawah, kalau saya pergi ini kemungkinan besar azab Allah akan datang pada kalian. Maka akhirnya Nabi Yunus pergi. Nah dua-duanya dihukum sama Allah. Nabi Yunus dihukum dan kaumnya juga dihukum. Nah Nabi Yunus AS pergi naik kapal.